lupa di Badaraya PD Okasi Setiap Sabtu jam 6 sore di Ethic Avenue. See you. See you. See you. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami. Kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, bahkan terlebih Tuhan. Malam hari ini bukan rutinitas yang kami lakukan, tapi kami mau mempersembahkan hidup kami. Hidup yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu, mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup. Persembahan yang menyukakan hati-Mu. Sebab firman-Mu berkata itu adalah ibadah-Mu yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta dan bersemayam di atas pujian dan penyembahan setiap umat-umat-Mu yang setia menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkarya bebas di tempat ini, beracara bebas di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini mengalami lawatan Tuhan, perubahan hidup kami terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membuka hatinya untuk Tuhan. Malam hari ini mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Yes Lord, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia yang sanggup menerima kami Tuhan, sanggup menerima diriku. Yes Lord, apa adanya
takkan ada lagi kasih yang seperti kasih-Mu. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Oh, Yesus, ku kagumi, amin, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Kami mau mengakui di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada kasih seperti kasih-Mu di dunia ini. Kau ku kagumi dalam hati, oh, kasih-Mu tiada duanya. Kami mau mengakui tiada duanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Kau memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau mengindahkannya, Tuhan, sehingga Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu, Tuhan. Iya, Tuhan, kami mau terus mengakui, oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai hari ini kami melihat kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu mengalir, Tuhan, malam hari ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau terus mengakui, yes, biar pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu, Tuhan.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai hari ini Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Amin. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, haleluya. Kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kasih dari tempat yang maha tinggi, kasih yang ilahi itu turun atas hidup kami. Oh, bukti kasih-Mu Tuhan, Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Roh Kudus, penuhi setiap kami. Oh Roh Kudus, bakar setiap roh kami malam hari ini. Oh biarlah roh kami terus menyala-nyala, menyembah Raja di atas segala Raja, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Yesus yang layak. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari datang dengan kerinduan Bapak Ibu malam hari ini. Datang dengan rasa haus, datang dengan rasa lapar akan hadirat Tuhan. Alami perjumpaan pribadi engkau dengan Yesus dalam hadiratnya. Alami Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari bersyukur. Mari datang dengan hati yang penuh dengan limpah ucapan syukur malam hari ini. Hinamata karanamo, senangkan hatinya lewat pujianmu, lewat penyembahanmu, lewat seluruh hidupmu. Hinarana mata kaya rana masyakanarana mata karanamo. Biar Engkau Tuhan dapati setiap kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Hinama karana masikriara lama karana mata karanamo. Huriala mata karana masikriara lama. Hiara lama karana mata karanamo. Mengalir sungai kehidupan itu malam hari ini. Sungai kehidupan itu mengalir. Hinamata kaya rana masikriara lama karana mata karanamo. Yes, izinkan Roh Kudus yang bekerja saat ini. Biar hanya Roh Kudus yang melawat engkau malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Hinamata kaya rana masikriara lama karanamo. Ya, kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kami perlu urapan
hatimu selebar-lebarnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya pribadi-Mu yang kami senangkan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa nyanyian-nyanyian yang baru yang keluar dari hati kami. Hati yang menyembah, hati yang memuji-Mu Tuhan. Oh, mari bermazmur bagi Dia, mari bermazmur tinggikan Dia. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, begitupun dengan jiwa kami yang selalu haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Engkau melawat setiap kami malam hari. Oh, urapan-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini. Berkaryalah seluas-luasnya di tempat ini. Inara nama syek, inara lama kara nama syakara labara labara lama. Ku sanjung, oh Jesus, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang maha agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Yes, Jesus. Ku sanjung Kau di tempat, oh Lord Jesus. Hanya Tuhan yang disanjung di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi Yesus. Ya. Lebih dari yang lain, kami sanjung Engkau. Iya Tuhan. Sanjung, amin.
Jesus. To God be the glory. Satu. Roh Tuhan sedang membakar rohmu. Responi Bapak Ibu Saudara. Kita makan ada masikri ada lamakan. Iya lama takar ada masikri ada lamakan lama. Mari berdoa. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita hora nama syaka lama. Mari sembahkan. Mari sehati dengan hatinya Tuhan. Kita makan nama syaka lama. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, melebihi pikiran kita. Yes Lord. Amin, amin, amin. Dan udah akan menyembah. Tinggikan dia. To God be the glory. We praise you Jesus. Lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami mau sepakat sehati untuk kami menyembah Raja kami, Raja di atas segala raja. Amin. Kau di tempat, Yesuslah Imam besar Maha Agung. Kami dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Amin. Yes. Bawa puji-pujianmu. Yes Lord. Percaya malam hari ini terima kekuatan yang baru. Ketika kau memuji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Haleluya. Ku sembah. Semuanya Kau ajar bagiku. Kami sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat semuanya. Semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lambaikan tinggi kedua tanganmu, katakan Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Yesus. Kami mau mengakui nama Tuhan ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Engkau yang ditinggikan, Kau hebat. Satu kali lagi dengan iman percayamu. Come on, ku sembah Kau Tuhan. Kau ajaib, ku sembah, ku sembah. Ku menangkan selamanya. Kau hebat selamanya, selamanya. Kau hebat bagi sampai selama-lamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Sampai selama-lamanya hanya Tuhan Yesus terhebat di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, bersama-sama kita serukan, sama-sama serukan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Sama-sama kita boleh memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Come on. Mari dengan sukacita kita puji. Say. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati kita, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
keselamatan bagi setiap kami yang percaya, katakan amin. Kasih tos kiri kanan depan dan belakang, katakan kamu orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Yes. Wow, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semangat pede kasih, come on. Haleluya. Here we go. Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Say. lebih dari pemenang dalam segala Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? tidak ada, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. bangkitlah Yes. gereja. Kita lebih dari. Satu kali lagi, come on. Haleluya. Kibarkan panji Kristus malam hari ini. Bangkitlah. Hai umat-umat pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Katakan kamu lebih dari. Katakan dengan imanmu, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Coba Bapak Ibu bilang ya, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Satu kali berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah, tapi Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang setuju bilang amin. Terima kasih Tuhan. Oh, karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami betapa menyadarinya di hidup kami Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan yang berkorban mati bagi kami, siapakah kami ini? Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidup-Mu. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu mengganti
selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan pujian dengan percaya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu Yes Lord, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Yes Lord, bila Kau tak berikan Tuhan sediakan bagi kami yang terbaik di hidup kami. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yang terbaik tersedia bagi hidup kami. Oh, betapa kami bersyukur atas kasih karunia anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa
Kami merasa Engkau ada di sini, Tuhan. Kami merasa Engkau sedang berbuat sesuatu dalam roh kami. Kami merasa api itu sedang turun di tengah-tengah kami. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Dan kami merasa mesbah dupa yang berbau harum Oh, yes. naik Amen. Yes. dari tempat ini. Ada sesuatu yang terjadi. Berbicara, lanjutkan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Yes. Amen. Hamba-Mu hanya sarana, hamba-Mu hanya alat. Oh, yes, Lord. Tapi Kau melanjutkan apa yang menjadi tujuan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di tempat ini. Yes. Terima kasih buat apa yang Kau lakukan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amen. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saya merasa terhormat dan senang sekali bisa ada di sini. Memang harap-harap supaya bisa ngomong di sini. Yang kedua, kalau enggak salah saya ini ada ketemuan satu teman dari Jakarta. Orang ini punya kesembuhan ilahi, karunia kesembuhan ilahi. Tangannya istri saya itu panjang sebelah. Waktu didoakan jadi podo sama. Kok diem aja sih, ada mujizat itu. Respon yang tinggi, respon yang besar, respon yang baik. Ya. Nah, nanti coba saya akan tanya sekretaris bagaimana. Bisa enggak namanya pendeta Yohanes Lili. Pernah ke Afrika Selatan. Pernah puasa 120 hari. Saya ketemu dia waktu sekolah kenabian oleh Amos Jairatnam di Cisarua. Ya. Saya merasa, maaf saya ngomong agak di luar ya. Kayak yang pura spiritnya masih di sini. Nah, spirit ini penting. Secara fisik orangnya sudah sama Tuhan. Rohnya sama Tuhan. Tapi hari-hari terakhir ini urapan yang ada di PDKC ini luar biasa. Saya ditanyai orang yang berlawanan dengan PDKC ini. Kamu tahu meninggalnya Deborah dari mana? Saya bilang dari orang Islam. Lalu saya telepon sekretarisnya, benar. Dia diam. Saya ceritakan meninggalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia diam, tidak bertanya lagi. Ini anaknya Pak Sudi Dharma. Kepada orang yang bertanya, saya cerita. Saya tidak bohong. Saya bohong. Pendeta itu hidup dari mulutnya. Kalau mulutnya salah gimana? Khotbahnya tidak ada urapan. Nah, saya akan sampaikan. Mestinya saya khotbah tentang anugerah ini yang ketiga ini. Tapi saya mau menyampaikan tentang manusia Kristen akhir zaman. Kita ini menjelang kedatangan Tuhan ya. Dan manusia Kristen akhir zaman itu seperti apa? Saya belum khotbahkan ini di lain. Besok baru khotbah di jemaat. Ya, yang pertama roh saya kuat sekali harus bicara di sini. Katakan amin. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2.
1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Dengan tegas itu kira-kira apa? Ada apa? 1, ada bahaya. Dengan tegas biasanya ada apa lagi? Bencana. Dengan tegas mestinya ada kecelakaan. Dengan tegas ada yang tidak boleh dilampaui. Ya. Bahwa di waktu-waktu kemudian, kapan kemudian? Sekarang. Setelah Budi Pura pergi PDKC ini, kemudian bagaimana? Ini yang Tuhan katakan. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Sudahkah ini terjadi? Sudah. Di kalangan artis. Saudara pernah dengar nama Putri Anne? Ya, yang main drama lama panjang. Akhirnya cerai dengan suaminya. Jadi mualaf. Roh dengan tegas mengatakan akan ada kemurtatan. Untung Amanda Manopo itu untung itu hampir sesat itu. Hampir mualaf itu. Tapi untung dapat cungkuran orang Medan. Siapa namanya? Austin. Ya. Tetap balik ke Tuhan. Loh, artis-artis itu rawan. Ruben Onsu itu loh. Temannya anak saya kawin, dia jadi WL, dia jadi MC. Hari ini kopian. Astagfirullahaladzim. Ngelus dodo saya. Nah ini firman Tuhan bilang, akhir zaman di waktu kemudian akan terjadi seperti ini. Nah apakah ini yang ekstrem? Yang tidak ekstrem apa Pak? Saudara mulai mundur dari Tuhan, tidak pelayanan. Loh itu roh dengan tegas mengatakan. Saudara maaf, mulai tidak memberi perpuluhan di sini. Roh dengan tegas mengatakan. Saudara mulai punya kesibukan. Kalau perlu mantan PD kasih yang banyak sekali itu. Kayak kemarin waktu di Grand Heaven itu, dikumpulkan lagi, diundangi lagi. Setuju katakan amin? Ya supaya, menikmati apa yang saudara nikmati. Saudara tahu makanan ini hauce. Tadi saya lewat wali kota, itu ada lemper hauce. Soal jen ya, saya ini tidak tahu berapa, 17 apa berapa. Gede lemper itu. Nah, itu terjadi pada hari-hari ini. Nah, sekarang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan yang terhubung dengan ini? Matius pasal 7. Ayat yang ke-21 sampai 23. Ini Tuhan mengatakan, keraslah kali. Ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan. WL, singer, pemain musik. Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal dia sudah menikmati surga di bumi. Apa itu? Hadirat Tuhan yang kuat, itu surga di bumi. Setuju katakan amin. Karena surga itu adalah damai, sejahtera, sukacita, penghiburan di dalam Roh Kudus. Nah, dikatakan ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara melakukan kehendak Tuhan ini ya. Makanan kita secara rohani ini 3 macam. 1, perjamuan kudus tubuh dan darah. Ini makanan dan minuman. 2, kehendak dan rencana Tuhan. Itu makanan. 3, firman dan pekerjaan roh. Firman itu makanan, Roh Kudus itu minuman. Setuju katakan amin? Nah, ya. Terus ayat 22. Pada hari terakhir Yesus berkata, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Hebat loh.
Ini orang KKR ini. Ini orang hebat. Saya pernah kumpul dengan orang begini. 3.000 orang kumpulkan orang di GEJ Ambengan, saudara. Saya pernah kumpulkan dia, untuk dia itu ya, di Salatiga 100 orang sepupu kita. Sakit semua, nggak ada yang nggak sembuh. Sembuh. Tapi pada akhirnya karakternya rusak. Lek marah, lebih jahat kok setan. Saya mundur. Berapa kali saya ditarik lagi. Ayo, pira kamu, bantu. Saya sudah enggak. Kita enggak jualan pelayanan. Saya kasih tahu 100 Kristen, 100% Kristen. 20% yang murni. Lainnya tercemar, Bapak Ibu. Saya ngomongin ini kenabian saya 40 tahun saya jalani. Berapa hari yang lalu saya menyampaikan pernyataan Tuhan. Untuk pendeta yang memimpin 5.000 orang di Surabaya Barat. Dan apa yang saya sampaikan 5 hal. Diterima. Diterima, bahkan stafnya dipanggil. Dengar ini ngomong. Ya, nah ini saudara. Bukankah kami bernubuat demi nama Allah? Ngajar, nyampaikan firman. Mengusir setan demi namamu loh. Setan takut. Tapi lari 1 datang 7. Hati-hati itu. Saya ini habis peperangan rohani di Singkawang. Dan ini dukun-dukun di Singkawang namanya Tatung. Pulang kaki saya patah, kaki istri saya patah. Sama-sama kirinya. Tapi apa saya berhenti memberitakan Injil, menggembalakan dan melayani di mana-mana. Tidak berhenti. Ya, bulan lalu saya masih ke desa namanya, di Pare, 4 jam perjalanan. Desa kesa-kesa gunung kinang-kinung. Aduh aku kok dibujuki mbek wong-wong edan ini bagaimana. Tapi saya doa, Tuhan Engkau mesti punya maksud lewat semua ini. Ya. Terus lanjut tanggal ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Pendeta bisa salah enggak? Bisa. Saya ketemu senior saya, waktu mati dia jadi bunga tempat tidur. Berdosa enggak? Berdosa. Itu udah kelihatan kok. Orang lek mati nih, orang lek hidupnya bener mati nih. Nek jadi kembang amben bunga tempat tidur, ngentekno duwe akeh, mati ini suwe. Ada sesuatu itu yang dibereskan. Saya percaya itu. Om Ishak itu enak aja, 100 malaikat jemput. Pimpinan saya namanya Edwin Stup, pastor Katolik Anglikan. Dia pamit tidur. Terus mati. Dan Budi Bora baru masuk 1 hari. Besoknya meninggal. Cara Tuhan itu. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, 2 hal ini yang terjadi di kalangan para pemimpin rohani, orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Kita harus spesial hati-hati. Kita harus spesial menjaga sekali hati nurani ini. Jangan sampai kotor, tercemar, terkontaminasi. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Nah kalau jemaat dosane kaya apa? Kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 8. Ini roh yang bekerja di antara jemaat. Tetapi orang-orang penakut, roh penakut. Saudara tahu kecoa penakut, tahu tikus penakut, ini roh. Roh ini harus dihilangkan. Terus yang kedua apa? Tidak percaya. Kalau kuasa Tuhan itu masih ada, kalau kuasa Tuhan itu masih terjadi, gak percaya. Ini roh, saudara. Ini perlu ditengking.
Nah, jagakan hatimu supaya tidak takut dan tetap terus percaya. Yang percaya katakan amin. Terus dikatakan orang-orang keji, nah ini orang Kristen dunia. Orang-orang pembunuh, bunuh dengan apa? Bukan hanya fisiknya, mulutnya. Mulutmu adalah harimaumu. Nah ini saudara, kita harus hati-hati. Orang-orang sundal, baik secara roh maupun fisik. Saya punya 2 jemaat yang masih pelacur fisik. Tapi apa saya usir? Enggak. Yesus wanita Samaria, istrinya berapa? Istrinya. Suaminya berapa? Ada yang tahu? Suaminya wanita Samaria. 6. 1 yang bersama kamu, 5 yang ada di rumahmu. Bojo 6. Setengah losin. Ya boleh ngeladeni. Tapi itu wanita Samaria. Tapi saudara tahu, akhirnya wanita Samaria ini dipakai Tuhan untuk memenangkan satu kota Samaria. Dan wanita Samaria ini bukan orang bodoh. Rupanya spiritnya tajam. Tapi dia pelarian. Dan apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Pada akhir zaman akan terjadi orang bukan menyembah di Samaria, di Yerusalem. Ya punya duit ya pergi umroh ke Israel. Saya dulu dengan istri manggotio berdua. Tapi 98 dolar masih no jenggo. 2.500. Ya, tapi kalau sempat datang, apa yang ditulis di Alkitab ini masih ada sampai hari ini. Salah satu keajaiban laut mati itu ada. Nah, saudaraku, orang keji, ya orang sundal, tukang sihir. Ini roh intimidasi. Hati-hati dengan itu. Wah kalau enggak situ, kalau enggak sana. Nah ini roh intimidasi. Lalu penyembah berhala. Nang Gunung Kawi. Apa ada orang PDKC ke Gunung Kawi? Gak ono, sana sini ono. Iya. Enggak boleh ke Gunung Kawi itu. Budi Pura, Sinci aja enggak boleh, apalagi ke Gunung Kawi, saudara. Nah, saudara, ini penyembah berhala. Berhala kita ini apa? Duit, pelayanan, pekerjaan, istri. Kenapa gak nang gereja? Cucuku Pak, gak ada sing njogo berhala cucumu ini. Kenapa gak nang gereja? Sakit perut Pak, sakit perutmu ini berhala. Satu sekali dulu saya mimpin doa malam di Pondok Chandra tiap 1 bulan sekali. Satu anak, sekarang sudah berkeluarga di Citraland. Peter lagi apa? Sakit perut Pak, saya ikut doa malam. Ayo ikut, nanti ikut doa malam sembuh sakit perutmu. Benar saudara. Jadikan Yesus itu yang pertama dan utama. Semua masalahmu beres kabeh. Terus, semua pendusta, bisa bojo enggak? Mesti pernah. Walaupun sedikit, dosa itu tetap dosa. Tidak ada dosa putih, dosa hitam. Pak aku dosa titik, Pak kamu apa sih dosa untuk yang baik? Tidak baik. Jawabannya dosa untuk yang baik, tidak baik. Dosa ya dosa. A katakan A, Alkitab bilang. B katakan B, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Katakan amin. Itu ya. Jadi jangan jadi pendusta, lalu penipu, naik lagi L3. Licin lihai. Nah, ini bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti bulus. Gitu saudara. Saya ngomong terus terang aja karena saya bukan orang lain di PDKC ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Dusta. Lalu siapa lagi? Tukang utang, tukang ngemplang. Apa ada di gereja? Di jemaat saya kemarin. Dikemplang sama pengerja. Aduh saya ngelus dodo. Ambekan saya berapa hari itu begitu sesak sekali. Captio saudara.
Padahal orang ini kerjanya jadi tukang bengkel, siang malam kerja, harus dijak. Ini bahasa Mandarinnya hopeng jak kopeng. Saya doa di sini tidak ada. Katakan amin. Kita lanjutkan. Nah, Yesus ingin gerejanya itu seperti apa? Wahyu 3 ayat 8. Yesus ingin PDKasi ini seperti apa? Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu di PDKasi ini. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Benar enggak? Loh ini bukan Betani. Loh ini bukan GMS. Ini PDKasi yang pernah gegerno dunia dan Indonesia. Elia ini dulu di pihak seberang. Tapi akhirnya berbalik. Bela PDKasi sampai hari ini. Kalau saya ditanyai orang, saya jawab apa adanya. Ya. Dikatakan di sini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. PDKasi ini kecil, tapi sudah mendunia isu kemarin itu. Saya ke Amerika, isu ini nyampe. Ke Eropa, nyampe. Ke Hong Kong, babu-babu itu. PBB, Persekutuan Babu-Babu. Nyampe, saudara. Telepon saya di rumah. Bener ya Bapak bela PDKasi ya? Iya. Gembala nilai ketemu aku, pertemuan pendeta di GB gitu. Medodut teh. Saya itu nabi. Saya itu pendeta. Enggak berani melawan kebenaran. Ya di atas yang ya. Tidak di atas yang tidak. Loh saya kenal di sini ini. Lewat dipanggil pengadilan. Kejaksaan negeri. Saya dimarahi sama staf saya semua. Loh ketua itu wajib. Apa nak presiden dipecat sampai menteri? Menteri dipecat presiden ada. Saya itu mau dipecat oleh mereka. Terus suruh minta maaf ke media maya. Lestan gondolan. Nah ini saudara. Namun engkau menuruti firman-Ku. Jemaat PDKasi menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua apa? Tidak menyangkal namaku. Ini dalam soal apa? Pekerjaan, pelayanan, moral, intelektual. Hati nurani kita jangan sampai melawan. Kalau hati nuranimu melawan, tinggalkan itu. Hati nuranimu itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Maaf, jangan dijual. Banyak teman-teman saya yang jual gereja. Sing khotbah kudu wong sugih, padahal gak iso khotbah. Bukan saya melarang orang kaya berkhotbah ndak. Lek ndak saya khotbah jangan. Iku dodol gereja. Saya ngawinkan orang ini nanti tadi menselingi ngawinkan oleh di Bali di hotel Ritz Carlton. Saya tanyai secara hukum, kamu ngambil suami orang enggak, istri orang enggak? Melawan hukum enggak? Enggak. Jalan. Tapi saudaraku dikatakan di sini sekalipun kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kalau kita nuruti firman, Yesus yang di dalam kita lebih besar dari masalah kita. Yesus yang di dalam kita lebih besar dari sakit kita. Yesus yang ada di dalam kita lebih besar dari pekerjaan kita. Yesus yang di dalam kita lebih besar dari pelayanan yang ada di PDKasi ini. Lanjut. Lalu Wahyu pasal 3 ayat 22. Kalau kita sudah lakukan itu, ya. Siapa bertelinga sebelumnya 21? Ayat 21. Barang siapa menang. Nyanyian tadi lebih dari pemenang, itu sang juara. Itu mental kerajaan. Barang siapa menang, PDKasi ini sudah menang. Yang percaya katakan amin. Ia akan kududukan.
Saudara percaya Budi Bora didudukkan Tuhan? Amin. Bersama-sama dengan aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Di atas tahtaku segala sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi 5 mahkota yang saya ceritakan di mana? Demak itu mana? Yang enggak yang di Demak. Adiasa. Itu Budi Bora ada. 5 mahkota itu ada di atasnya. Ya. Nah, kalau sudah begini ayat 21, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta, di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya. 22. Pak, siapa bertelinga? Lah ini. Camkan, harus diingat terus jadi sejarah di PDKasi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Roh siapa ini? Roh Kudus. Kepada jemaat-jemaat dan salah satunya jemaat PD Oikomunikasi. Katakan amin. Oke. Ya. Nah, kalau sudah begini, saudaraku, ya, apa yang ada di dunia ini yang menjadi karakter sehingga orang kok jatuh tadi itu, ya, itu ada di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang di dalam dunia ini, saudara diberkati enggak? Diberkati saudara di dalam dunia. Yaitu keinginan daging dengan 9 buah daging. Kedagingan itu. Dan keinginan mata. Hati-hati dengan matamu dan kupingmu. Kalau kuping ini kenapa? Kena sihir? Enggak, rayuan gombal. Ya. Terus. Dan keangkuhan hidup. Jangan sekali-sekali sombong mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini peringatan supaya PDKasi ini tetap dipakai Tuhan. Tetap diberkati Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Tidak boleh sombong sekali, jaim, jaga imit. Ya, saya senang PDKasi ini ketemu di bank. Oh Pak, saya PDKasi. Aku baru healing. Oh iya. Nah, itu bagus saudara. Ya, jadi itu yang Tuhan mau supaya kita tidak kena virus ini. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maaf, saya ngomong vulgar. Setelah Budi Bora tidak ada. Efesus pasal yang ke-5. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Ayat 15 sampai 21. Ini suara profetik untuk PDKasi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bebal itu apa? Orang bebal, tebal, kebal. Lalu jadi bal-balan gitu. Ya. Nah, jangan sampai gitu. Apa firman itu keluar kiri, masuk kanan, keluar kanan, masuk kiri. Hati-hati saudara. Ya, jadi kita harus hidup dengan bijaksana. Semua katakan bijaksana. Bijak sini. Loh, kok mek didik sih ngomong. Bijaksana dan bijak sini. 1, 2, 3. Amin. Bijaksana itu sama orang lain. Kalau beliau Pak Anton ngurusi BCA harus dengan bijaksana karena kepala bagian. Nah, tapi kalau bijak sini itu dengan diri sendiri. Pastikan kondisi dirimu itu tetap fit, dekat dengan Tuhan dan terus ada urapan. 40 tahun saya full time. Saya jaga bijak sini. Hati saya tidak boleh tercemar oleh uang, oleh kedudukan. Walaupun saya ini satu jadi penasihat Jesus Reign
Ya, waktu di Singkawang secara nasional 2 ketua Perindo Haritanu Jawa Timur, 3 penasihat PGLI gereja-gereja Injili di Surabaya, saya diminta jadi penasihat. Yang ke-4 jadi penasihat di perkumpulan seluruh pendeta Indonesia Surabaya. Pak Elia jadi penasihat loh, padahal ketuanya doktor. Saya ini cuma lulus SD, dijadiin penasihat. Berarti saya kan di atas dokter. Itu namanya profesor doktor, kabilator kotor, ban bocor. Lanjut, ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa Bapak Ibu? Jahat. Bapak Ibu lihat. Peristiwa Sumatera, Aceh dan Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang itu mengerikan. Jawa Tengah, tanah terbelah. Israel diserang sama Iran. Itu di belakangnya ada siapa? Korea Utara, China dan Rusia. Itu disebut perang Gog-Magog. Jadi orang-orang dari utara akan menyerang orang Yahudi. Nah, ini baru tandanya saja. Belum perang sesungguhnya. Israel itu super power pinternya itu. Kalau di sini kan lihat sidik jari sama mata, di Yahudi enggak, kaki, sidik jari kaki. Bayangin Khomeini itu sembunyi. Khomeini anaknya, mantunya, cucunya mati semua. Itu kalau enggak hebat itu enggak mungkin. Nah, hebat itu yang punya cuma Tuhan. Israel kok bisa hebat? Karena dia bangsa pilihan Tuhan. Makanya lek ono rezeki umroh ke Israel. Lupa lah ono perang, sing perang. Sing tempat pariwisata dilindungi oleh orang Yahudi. Ada udara itu di atasnya ada namanya Iron Dome. Penangkal kalau ada rudal datang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yang lanjut ayat tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah kamu Bapak Ibu mengerti kehendak Tuhan. Setelah Ibu Deborah tidak ada, berusaha terus mengerti kehendak Tuhan. Malam ini engkau di sini dan sekarang ini duduk di sini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Katakan amin. Ya, mengerti kehendak Tuhan, benar. Jangan salah milih jodoh, menyesalnya seumur hidup. Ya, harus mengerti kehendak Tuhan betul. Terus lanjut 17, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, keinginan dunia. Wah, wis tuku kelambi nang pasar atau bisa kurang apik, tuku nang Sogo. Jakarta. Glamor. Lah ini mesti dihilangkan. Saya seneng tampilan Bu Deborah ini kayak GPPS. Putih-putih, simple, sederhana, tapi larang. Ya kita simple, sederhana. Gak murah kira gitu. Ya, jangan kamu mabuk oleh anggur. Oleh segala macam keinginan dunia. Istri saya itu ngasih uang saya itu secukupnya. Kadang-kadang 5.000. Saya cuma ngelos dodo. Iki kok wayahe kolektif, wayahe aku ndi gitu saya tanya. Saya enggak pernah pusing dengan urusan dunia. Hidup ini cuma untuk Tuhan. Saya ada di sini ini karena Tuhan. Saya ada di Jepang juga. Khotbah di tengah-tengah orang Jepang karena Tuhan. Saya bernubuat di Australia. Sebelum pengajaran disampaikan saya bernubuat 15 menit karena Tuhan. Saya orang bodoh. Maaf saya aslinya lulus SD. Setelah tua ambil S1 teologi ya. Begitu Bapak Ibu. Tapi anakku UNER. Lulusan Erlangga. Jurusan Ilkom, ilmu komunikasi. Gitu. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu penting. 40 tahun saya jaga ini. Api untuk penuh dengan roh. Dan hari ini penuh roh lu ibadah ini. Sing amene wong loro ya Allah.
Penuh roh loh ini. Dan ibadah penuh roh itu dicari orang nanti. Ibadah glamor, ibadah entertain banyak di Surabaya. Tapi ibadah yang penuh roh tidak jarang. Maksudnya tidak banyak. Jemaat saya kecil, tapi tiap ibadah saya ada. Saya bawa untuk terus penuh roh. Penuh roh. Ya. Salah satu rahasia untuk menjaga rohani ini tetap stabil. Staminanya tinggi terus. Penuh roh ini. Bagaimana cara penuh roh? 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang 18. Ya, saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah. Ini Paulus. Dia dipakai Tuhan nulis suratan. Dia dipakai Tuhan sampai membuat seluruh dunia ini dengar Injil. Bukan karena Yesus dan 12 murid. Tapi karena Paulus. Tapi ini yang membuat Paulus dipakai Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah. Satu, dia mengucap syukur. Artinya dia tidak sombong. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Sebelum dan sesudah. Bahkan lebih dari gereja Tuhan sampai hari ini. Paulus itu ngomongnya terus bahasa roh. Tidak berhenti-berhenti. Ini. Aku berbahasa roh lebih dari kamu. Banyak. Seorang hamba Tuhan bernama Bob Weiner. Dia seorang rasul, teman almarhum Yeremia Rim. Tiap dia bangun pagi dia bilang 15 menit dia bahasa roh. Gunakan bahasa roh itu terus. Karena iblis takut dengan bahasa itu. Karena urapan itu hadir lewat bahasa itu. Satu kali saya masih bekerja ya. Saya ini sakit flu, adem panas. Tahu-tahu bahasa roh keluar, saudara. Flu-nya sembuh. Kok menengahi sih? Beri tepuk tangan untuk Tuhan gitu lah. Aduh ya Allah, ya Allah. Terus terakhir, jam 7.20. Terakhir ini, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan ceritakan satu-satu, saya uraikan satu-satu. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini pesan Tuhan untuk jemaat PDKC. Jadi karena dalam Kristus, satu, ada nasihat. Di sini tidak ada yang one man show. Kemarin kepemimpinan Bu Dibora diambil oleh Tuhan. Selanjutnya harus steering committee. Kepemimpinan jamaah. Mana yang baik, rungokno, lakukan. Kalau itu memang itu dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tumbuh dari kepemimpinan seperti itu. Ya, yang kedua ada roh nasihat ini. Ya, yang kedua ada penghiburan kasih. Lek ono sing gak teko, sakit, maaf, gak iso mangan, tolong ono. Itu penghiburan. Yang ketiga, persekutuan roh. Nah ini perlu. Boleh secara Zoom maupun onsite begini. Persekutuan roh ini penting sekali, saudara. Saya ini dari orisinil karismatik. Tapi saya bertobatnya dari gereja Pantai Kosta. Saya tidak pernah mengalami Protestan dan Katolik. Ya, ketika orang bilang, sekali selamat tetap selamat. Dulu saya tidak percaya. Pantai Kosta tidak percaya begitu. Tapi terakhir Roh Kudus ngomong. Benar itu. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong. Nek manusia sih ngomong salah. Tuhan yang ngomong. Di mana? Yohanes 3:16 ya. Nah, persekutuan roh ini penting dijaga ya. Nah, dengan begitu kalau ada yang sakit gitu, tahu kalau ada persekutuan roh ini. Lalu kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra itu akrab. Jangan ada yang bedain orang narsis. Bedain, maaf. Ini kesaksian. Keponakan saya ini cakep. Mau disenangi orang Jawa. Tapi pinter. Kumlot. Lulusan WM. Bapaknya gak setuju. Lho lek gak setuju aja Jawa. Bali ono negara Cina diusir kono-kono.
Soal kenapa saya bilang gitu? Oh, di sana saya sudah di sana gak direken. Dikucilkan orang-orang Tionghoa yang pulang dari luar negeri kembali ke China. Itu terkucilkan. Tak kasih tahu di Shenzhen itu. Lain masih beda-bedain, maaf ya. Maaf. Orang Tionghoa, ini orang Jawa. Loh, saya ngomong terus terang, lek oleh Bu Ren ojo. Lek oleh pegawai nemen. Tapi lek oleh orang pinter, sekolah no bojom. Sapa orang kok dadi rektor, doktor, kabilator kotor, ban bocor, saya bilang gitu. Jangan ada yang narsis. Saya ditanyai sama kakak saya. Nah, itu anakmu ya apa? Lu anakku sekolah di UNER. Temannya itu loh, jilbaban kabeh. Tapi dia sekarang milih istrinya orang Tionghoa, orang Solo. Jadi saya sudah punya cucu laki satu, umur 1,5 tahun Pak. Ya. Saya enggak narsis. Jemaat saya ada Ambon, Jawa, Batak, apalagi NTT. NTT itu singkatan nasib tidak tentu. Ya, dari mana-mana. Saya sayangi mereka. Saya enggak bedain kaya miskin. Tuhan marah kalau kita bedain orang. Dan tak kasih tahu. Hati Tuhan satu itu ke orang Israel. 2, orang miskin. Nah makanya jemaat saya 1 di gereja. 2, di lingkungan kampung. RW itu. Kalau ada acara mesti saya yang ngomong. Pendetanya cuma saya. 3, di family saya pendeta. 4, di orang miskin sak Surabaya. Gereja mundi, Pelangi Kasih, GBI. Padahal saya tidak kenal. Ngaku jadi jemaat saya. Salah enggak? Enggak. Takon. Tolong lihat tadi dikeluarkan lagi. Ya, jadi orang miskin pun harus dirangkul. Kalau perlu di sini dipenuhi dengan angkutan-angkutan. Hari Sabtu itu kan ibadah Minggu. Penuh saudara, enggak apa-apa. Saya pernah mengumpulkan orang miskin di GSCA, 3.000 orang. Sudah terjadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, yang terakhir compassion. Belas kasihan. Kasihan deh lu, gitu loh bahasa Jakartanya itu. Nah, setiap jemaat ini harus punya belas kasihan. Katakan belas kasihan. Katakan amin. Nah kalau saudara punya belas kasihan, saudara disuruh apa, lakukan apa, terus memberi apa. Kalau ada belas kasihan, nggak ada yang menderita, sakit, nggak rela atau nggak ada. Compassion, belas kasihan ini harus ada. Katakan amin. Terus ayat yang kedua. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Lah ini. Nah, ini roh apa yang harus bekerja di tengah-tengah kami? Roh mengalah. Seorang hamba Tuhan menulis buku judulnya Mengalah Itu Indah. Ya. Sehati sepikir ini harus mengalah. Satu kasih. Kasihnya cuma kasih Tuhan. Terus satu jiwa, satu tujuan. Nah ini bukan mengalah lagi kalau satu tujuan. Submit. Penundukan diri satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Loh saya bertumbuh dari prinsip-prinsip ini Bapak Ibu. Di sekolah Alkitab saya di Lawang namanya LBTC. Lawang Bible Training Center. Yang Yeremia Rim sekolah situ. Dr. Yusuf, Pak Damaris, tokoh-tokoh itu. Terus lanjut 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan ada yang politik-politikan. Kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Nyari muka. Setor muka. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lah ini salib buat diri kita. Orang lain dihargai lebih dari dirinya. Itu hebat. Katakan amin. Lupa Prabowo menang itu kemarin itu. Bintang jenderal. Disuwene ini ambek sebelah kiri kanan.
Wis lho iki Prabowo iki waras apa sampel iki. Jadi presiden akhirnya. Karena apa? Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia rendah hati Bapak Ibu. Lanjut ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Kepentingan bersama ini penting. PDKasi ini berlangsung sampai Tuhan datang. Ketika satu kepentingan Tuhan, dua kepentingan bersama, tiga kepentingan sendiri. Ini ada, pasti Tuhan terus bekerja, berbicara, dan beracara di PDKasi ini. Yang percaya katakan amin. Lanjut, 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semua orang Protestan bilang harus back to the Bible. Kembali kepada firman. Kalau terjadi beda pendapat, apakah nanti terjadi? Pasti. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi pesan saya satu, pikiran dan perasaan kita harus kepada Kristus Yesus. Firman. Tidak yang lain. Tidak diri sendiri, tidak kepentingan-kepentingan tertentu, ya, tapi Tuhan. Terus 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu waktu ke dunia tidak menganggap memiliki keilahian. Padahal dia ilahi 100%. Tapi keilahiannya tidak ada. Buktinya dia dimarahi orang Parisi, orang Saduki, ahli Taurat. Diam aja, tidak bela. Disalib itu. Dia seperti domba keluh, Bapak Ibu. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bisa enggak kita menggambarkan satu kepada Tuhan? Dua kepada satu dengan yang lain. Saudara, ini hamba Tuhan. Bukan hamba setan, apalagi hamba dunia. Ya, lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Sudahkah kita merendahkan dirinya? Merendahkan dirinya, sembahyang. Dan taati firman. Apa yang dikatakan firman? Ya, tidak. Saya selalu berdoa kalau mau khotbah, Tuhan katakan apa yang mau katakan. Kau katakan, jangan kau katakan. Yang mau tidak kau katakan. Nah ini, merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui tubuh dan darahnya saudara dan saya ditebus. Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus itu pernah turun ke neraka paling bawah. Apa namanya neraka paling bawah? Intip neraka. Sampai ke surga paling atas. Nah, dia ditinggikan seperti itu. Lanjut. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan kirim orang-orang di PDKasi ini bukan hanya orang Kristen. Saudara sepupu kita akan dikirim. Dan pengurus-pengurus di sini harus membawa mereka terima Yesus. Dibaptis. Ya. Nah, dengan begitu kita harus tetap berdiri teguh. Ya. Bersama-sama kita teguh. Terbelah-belah kita runtuh. Mari tetap jaga persekutuan ini, pelihara ini sampai Tuhan datang. Tuhan pakai saudara, Tuhan berkati saudara, Tuhan percayai saudara untuk PDKasi ini tetap ada. Mari kita berdoa.
Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyi Ku Tak Membawa apapun juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum lama Bu Deborah diambil Tuhan itu dengan hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. 1 bulan ya. WL waktu Natal itu saya lihat diurapi Tuhan. Terus acara sampai beliau mau berangkat itu didoakan satu-satu. Bapak Ibu ini dari Tuhan, oleh Tuhan dikembalikan ke Tuhan. Dan hari ini masih terus berjalan. Dan doa saya sampai Tuhan datang PDKC masih ada. Kita nyanyi Ku Tak Membawa. Ku tak membawa apapun Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya musik, keyboard saja. Tuhan berkati roti dan anggur ini untuk menjadi makanan roh kami, supaya kami didapati kuat bertahan. Amin. Bahkan sampai Tuhan panggil, kami tetap setia kepada Tuhan. Silakan bapak-bapak yang melayani perjamuan, saya bacakan beberapa ayat. Yang pertama terambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Saya bacakan satu lagi di 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atasnya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jikalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Silakan dibagikan, Pak. Kita nyanyi Ku Tak Membawa. Ku tak membawa Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai tanpa musik. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya musik dengan lembut naikkan pujian ini. Saudara bahasa roh, yang bisa bahasa roh, yang bisa berdoa-berdoa. Sikita karabakasan, rikutuku murukutu kasakan. Taruh hatimu di jemaat ini Tuhan. Taruh kepercayaanmu di jemaat ini. Bela Tuhan, bela.
Holy Spirit, come. Oh, come Datang Holy Roh Kudus. Spirit, fill this place, Lord. Saka papa 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 la 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 papa papa papa. Rabaka ya rabaka sandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Come Lord Jesus. Datanglah Tuhan di tempat ini. Sera la bara 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 la bara. Puaskan hatimu dengan Allahmu. Dia ada di dalammu. Dia menampung air matamu di irbatnya saat ini. Terima rohnya, terima hadiratnya saat ini. Terus nikmati Tuhan saat ini. Terus tangan yang berlubang paku sedang menjamah tanganmu, memegang tanganmu, memegang hidupmu. Nikmati Tuhan, Dia ada di sini. Dia ada di sampingmu, di sebelahmu, di kananmu. Ya, terus penuhi kami Tuhan. Come Holy Spirit, fill in this place. Oh, la 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 sha la 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 la. Ya la 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 sha la 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 la. Ya la 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 sha la 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 la. Angkat rotimu tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah roti yang kita angkat dan diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Angkat darah ini tinggi-tinggi. Oleh darah yang kudus ini, dosamu dihapuskan. Oleh darah yang kudus ini, sakit penyakitmu disembuhkan. Oleh darah yang kudus ini, segala kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kebodohan, kutuk-kutuk yang kelihatan, kutuk-kutuk supranatural, kutuk orang tua, dan segala macam kutuk, kami putuskan di dalam nama Yesus. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin.
Dalam nama Yesus, mari kita minum. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Amin. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah setiap kami Tuhan, kami mau punya hati yang setia kepadamu. Oh, inilah ya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya padamu. Dalam roh dan kebenaran sampai. Dalam roh dan kebenaran sampai. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa, menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami, supaya kami hidup oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Tambah-tambahkan Tuhan pewahyuan pengurapan ilahi dari surga. Biarlah Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatan hamba-Mu, Kau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Kau memberkati pelayanan hamba-Mu, tambah-tambahkan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kami. Suci dan kuduskan setiap persembahan kami agar layak di hadapan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan kami percaya selama kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di hidup kami pasti akan dicukupkan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dengan hati yang penuh kerelaan dan sukacita kami siap memberkati lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akhiri dan kita satukan hati untuk dalam doa. Saya minta dengan hormat Bapak Elia bisa mendoakan.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat rasuli. Anugerah, rahmat, kasih sayang, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bawalah pulang berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu pemindahan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan raja-raja, pemindahan kekayaan orang berdosa kepada orang benar. Engkau dipanggil untuk menjadi kepala, bukan ekor, makin naik dan turun. Bawalah pulang hadiah, kejutan, penghargaan, warisan, lebih dari itu. Perjanjian dengan Tuhan yang kau dengar melalui firman-Nya pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, Amin. Shalom jemaat PDKasih, luar biasa persekutuan di sini. Sekalipun Deborah sudah di surga, tapi surga juga ada di sini. Melalui ibadah yang penuh kuasa yang diurapi Tuhan. Setialah, cari jiwa, dan apapun yang kau lakukan, Tuhan sertai, nanti diberkati Tuhan luar biasa. Amin, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saya Misiska. Saya sangat diberkati dengan saya melayani di tempat ini. Pesan dan kesan yang luar biasa saya dapati bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dan biarlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, boleh menjadi penyembah-penyembah yang terus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan menjadi mempelainya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.